Ya, pemirsa, sebelum kami lanjutkan perbincangan, pada bulan Mei lalu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan tidak masalah bagi PAN berada di luar pemerintahan, karena di luar pemerintahan tidak kalah terhormat. Menurutnya yang terpenting adalah mewujudkan kesejahteraan Indonesia. Luar dalam. Ya, ini adalah kata-kata dari Zulkifli Hasan. Di luar pemerintahan itu tidak kalah terhormat. Bukan di luar atau di dalam pemerintahan, tapi kontribusi. Ini bukan soal tawar-menawar, tetapi soal prinsip. Politik itu kan kendaraan, tujuannya agar Indonesia lebih sejahtera, lebih benar mengurusnya. Ya, ini kita langsung tanyakan ke Pak Yandri, berada di luar pemerintahan itu tidak kalah terhormatnya. Jadi mengapa sekarang kemudian memutuskan? Iya, bukan berarti di dalam pemerintahan tidak terhormat, kan terhormat juga. Gitu. Terhormat. Iya, terhormat juga. Jadi yang Ketua Umum tekankan tadi bagaimana peran kan, peran PAN ini bisa dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalaupun di luar pemerintah, kami juga tetap berbuat kan gitu loh. Tetap berbuat, bukan berarti waktu kami belum bergabung dengan pemerintah kami berdiam diri, kami tetap berbuat. Kader-kader di daerah, kader-kader di parlemen, di wali kota, bupati, tetap bahu-membahu kader PAN. Itu artinya walaupun kita nggak gabung di pemerintah, tetap terhormat, tetap berbuat. Nah, kalau hari ini misalnya PAN bergabung ke pemerintahan, dia terhormat juga. Gitu loh. Minta bisa imbalan berbuat. nggak sih, Pak? Minta imbalan tidak? Ya, imbalan kita minta kepada Jokowi bersungguh-sungguhlah mengurus negara ini. Baik sekali itunya. Iya, betul. Karena walaupun PAN hari ini bergabung kepada pemerintahan dan saya sebagai anggota DPR, saya tidak akan menurunkan daya kritis saya. Tidak akan menurunkan objektivitas PAN. Apakah artinya akan tetap kemudian mengkritisi kebijakan-kebijakan yang betul. Jadi fungsi kami masuk ini kan ingin laju pemerintah kan bagus. Kebijakan-kebijakan itu kan bisa didelivery, kata Pak Indra Semego tadi kan. Nah, itu yang fungsi-fungsi itu yang akan kami perkuat kalau kami di dalam. Nah, bukan berarti kami mengekor bebek, enggak. Nah, nanti kami akan betul-betul objektif. Kalau dia pro rakyat akan kita dukung penuh, tapi kalau misalkan tidak pro rakyat, cenderung misalkan mengabaikan kepentingan rakyat, ya kami tidak akan meninggalkan daya kritis kami. Jadi kalau saya perjelas lagi, berarti mendukung pemerintah hari ini tidak bisa kemudian diartikan 100% mendukung kebijakan pemerintah di parlemen. Ya, itu tadi, selama dia baik kita dukung, tapi selama dia tidak baik ya masa kita dukung. Ya, kita kan punya cara juga untuk menilai sesuatu itu apakah baik atau tidak baik kan. Dan saya sebagai anggota DPR atau teman-teman yang sebagai kader PAN tetap akan objektivitas akan kami tonjolkan. Baik. Kita akan dengarkan apa komentar dari mantan teman koalisi dari fraksi Gerindra, ada Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Pak Riza. Malam. Ya, Pak Riza, saya minta komentarnya tentang bergabungnya PAN dengan pemerintah. Ini sesuatu yang tidak diketahui Gerindra, mengagetkan atau sebenarnya sudah mendengar dari beberapa hari? Halo, Pak Riza. Ya, yang pertama ya, memang selama bertahun-tahun ini, Halo? Iya, silakan Pak. Ya, selama ini bertahun-tahun ya, banyak partai politik memandang bahwa lebih enak ada di dalam pemerintahan, kan begitu. Karena memegang kekuasaan itu punya akses, otoritas, kewenangan, bahkan punya anggaran, program dan sebagainya. Dianggap di dalam pemerintahan itu lebih cepat peluangnya, kesempatannya dalam rangka membesarkan partai dan sebagainya. Itu anggapan lama begitu ya. Sejak Pilpres 2014 ada satu fenomena baru. Memang Pilpres kemarin ini satu Pilpres yang luar biasa, sangat luar biasa, dan akhirnya terbelah dua, terpolarisasi. Tapi hikmah dari terpolarisasi ini sangat baik bagi demokrasi bangsa kita. Sehingga kita meyakini bahwa ada kesempatan berjuang bagi kepentingan bangsa dan negara, di luar juga tidak kalah perannya, tidak kalah mulianya, sebagaimana yang sering disampaikan Bapak Prabowo, dan sebagaimana tadi yang telah disitir oleh Pak Zulkifli Hasan sendiri, bahwa berada di luar pemerintahan tidak kalah mulianya. Itu satu statement yang sangat baik, yang selama ini sejak KMP yakini hingga hari ini itu adalah betul, bergantung pada sejauh mana kontribusi kita kepada bangsa. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa tentu kami dari KMP menyayangkan sikap PAN. Kenapa? Karena dulu waktu kita membentuk
koalisi, komitmen dan sebagainya untuk membangun bersama dan seterusnya. Namun demikian, tentu kami sangat menghargai dan menghormati apapun pilihan partai di dalam koalisi. Bapak Prabowo bagi Gerindra dan bagi partai lain, jadi kami sudah siap apabila dari beberapa anggota koalisi keluar dari koalisi bergabung dengan pemerintah, itu sah-sah saja. Ini namanya politik. Masing-masing kan mencari peluang, merebut peluang ya. Namun demikian untuk diketahui Gerindra Bapak Prabowo sebetulnya lebih awal ya diajak untuk bergabung dengan KIH ya. Bagi Bapak Prabowo adalah berada di luar lebih baik. Tapi kan kita sudah membuktikan selama kita di luar kita tidak pernah mengganggu pemerintah. Iya. Ya, kita mengkritisi sesuatu yang positif. Bahkan kita membantu APBN kemarin diketok seluruhnya kita bantu. Dan sampai hari ini masyarakat tahu ternyata KMP sangat baik mendukung pemerintahan. Bahkan ada yang bilang, kok KMP lebih baik dari KIH? Kan begitu. Jadi kami melihat bagi partai Gerindra dan teman-teman koalisi yang di luar pemerintahan, bukan lagi KMP KIH di dalam atau di luar, tapi sejauh mana kita berjuang sebagai fungsi dan kewenangan yang ada dalam rangka membangun bangsa. Mari sama-sama kita berkompetisi positif dimanapun kita berada, membangun bangsa. Nanti masyarakat yang akan melihat bukan ada di dalam atau ada di luar, tapi mana partai yang konsisten, berkomitmen, dan betul-betul sungguh-sungguh membangun bangsa, mensejahterakan rakyatnya. Akhirnya di situ, saya kira Mbak bukan di dalam dan di luar, silahkan PAN atau yang lainnya. Bapak Prabowo pernah berbilang, sekalipun Gerindra sendiri, silahkan yang lain bergabung di pemerintah, tidak ada masalah. Karena kami menghormati sikap semua partai, ya. Tentu tidak bisa kita paksakan dalam satu koalisi besar atau koalisi kecil, ya. Saya kira ke depan yang penting tentu kita yakini PAN sekalipun ahli dalam, ya jangan kurang kritis ya. Dan silakan memberikan kontribusi dengan caranya masing-masing. Kami juga yang ada di KMP akan tetap mengkritisi pemerintah. Dan juga akan mendukung sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan dan program-program pemerintah yang pro rakyat begitu. Itu yang menjadi komitmen KMP selama ini hingga hari ini. Hubungan kami dengan Pak Jokowi, dengan Pak JK dan semua baik. Ternyata kan yang ribut-ribut di internal kabinet, bukan kami yang di KMP mengganggu pemerintah, kan nggak pernah. Kami di KMP mengganggu pemerintah, ini itu, merongrong, minta itu, minta proyek, kan nggak ada, gitu loh. Oke, baik. Pak Riza, tapi saya mau fokus mengenai sebenarnya adakah kemudian sinyal-sinyal itu ditangkap dalam beberapa hari karena pengumuman mengenai bergabungnya PAN ke pemerintahan itu cukup mengagetkan sejumlah pihak, tiba-tiba terjadi hari ini. Apakah Gerindra kemudian tidak menangkap ada sinyal-sinyal mereka memang akan menyeberang? Nah, begini, ini pertanyaan yang bagus ya. Kita ini semua sangat rasional, sangat dewasa dan mengerti politik dan berpolitik. Saya tidak berani bilang yang lainnya, tapi bagi saya paling tidak sebagai pengurus Gerindra, kadang-kadang saya merasakan itu, ya. Sejak perubahan kepemimpinan dari Pak Hatta ke Pak Jul, saya melihat memang, ya kan, kepemimpinan yang baru berusaha membangun komunikasi dan kedekatan dengan pemerintah, dengan KIH, ya. Dan memang kami lihat, kita kan mengerti gaya kepemimpinan orang, kepengurusan dan sebagainya. Kita memang melihat kecenderungannya PAN lebih besar dibandingkan partai lain di KMP yang bergabung dengan KIH. Dan ternyata kan terbukti gitu. Tapi saya kira itu kan tidak salah ya. Sejauh PAN kita harapkan berada di pemerintah bisa mendorong teman-teman KIH yang lain untuk bisa berbuat lebih baik untuk kepentingan pemerintah, mungkin bisa memberikan masukan-masukan. Kalau di KMP memberi masukan tentu beda. Selama di KIH mungkin lebih dekat, langsung dan sebagainya. Mudah-mudahan kontribusi PAN yang bergabung di KIH bisa lebih baik mendorong partai KIH lainnya. Itu tentu harapan kami berprasangka baik, berpositif thinking, dan kami mendoakan keberadaan PAN di dalam KIH bisa mendorong pemerintahan Jokowi JK bisa lebih baik. Tapi kalau keberadaan PAN di dalam KIH tidak mendorong pemerintah lebih baik, berarti PAN tidak mampu berbuat yang baik di dalam pemerintahan. Sehingga masyarakat akan bertanya apa yang dicari oleh PAN.
Begitu. Oke, baik. Pak Riza ditahan dulu, saya akan pindah dulu ke narasumber yang ada di studio, ke Pak Indria Samego. Pak Indria Samego, kalau kita melihat memang kedua belah pihak sangat positif, kemudian yang satu bisa kedewasaan politiknya kita bisa melihat bagaimana Gerindra juga menghargai, kemudian PAN juga motif bergabungnya niatnya adalah untuk menjaga bagaimana mendukung pemerintahan di tengah krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Tetapi kalau kita ingin mengambil sari dari pembicaraan Pak Riza tadi, ada yang menarik bahwa tidak perlu sebenarnya berada di dalam atau mendukung pemerintah berada di dalam untuk bisa membangun, karena memang yang selama ini kita saksikan gangguan-gangguan yang terjadi di pemerintahan itu bukan terjadi dari luar tetapi dari dalam sendiri. Anda melihatnya seperti apa? Saya mencatat begini, yang penting katanya adalah derajat kedekatan. Nah, tadi kan dimulai dengan selama ini kalau dengan pemerintah lebih punya akses terhadap berbagai macam benefit, ya. Nah, mungkin PAN punya kepentingan-kepentingan untuk memperoleh itu, mungkin ya. Dalam politik kan tidak ada makan siang gratis. Tetapi masalahnya sekali lagi bahwa kedekatan itu akan diwujudkan lewat adanya berbagai macam dukungan yang konkret. Nah, karena selama ini seolah-olah DPR ini terbagi dua, antara oposisi dengan yang memerintah gitu kan, seperti yang terjadi di dalam sistem parlementer itu. Padahal kita kan tidak menggunakan sistem itu. Jadi semuanya pemerintahan itu presiden dan punya periode waktu kekuasaan yang jelas, pasti 5 tahun gitu kan. Kemudian lembaga legislatif sebagai kekuatan yang memiliki check and balance, ya harus menjalankan fungsi itu. Kan 3 fungsi: pengawasan, legislasi, dan budgeting. Jadi kalau fungsi itu optimal dilakukan, maka kegaduhan itu masih tidak proporsional. Tapi karena selama ini ada semacam distorsi, anomali dari demokratisasi itu. Baik, saya pindah ke Pak Yandri. Tidak ada makan siang gratis. Artinya kita ingin tahu sebenarnya apa yang diinginkan atau apa yang bisa diberikan oleh PAN kepada pemerintah jika berada di dalam. Ya, kita ingin pemerintah ini kan merealisasikan janji-janji kampanye dulu kan. Nah, sekarang misalkan dalam kondisi yang sulit, tentu menurut saya PAN sangat tepat hadir gitu loh. Sangat tepatnya dengan bagaimana? Iya, di tengah-tengah pemerintah ini perlu kekompakan semua anak bangsa, PAN kan langsung menyatakan dukungannya dan bergabung. Itu menurut saya modal besar bangsa ini. Meskipun tidak dikontribusikan dukungan 100% di parlemen. Ya, itu kan nanti kita lihatlah perjalanannya kan. Kalau saya bilang tadi, kalau kebijakan-kebijakan itu pro rakyat, saya kira kita akan 100% akan backup. Tapi kalau misalkan cenderung tidak pro rakyat, ya tentu kewajiban kita juga sebagai partai politik untuk mengkritisi. Nah, ya, yang ingin mungkin lebih konkret diketahui oleh masyarakat adalah akan minta jabatan nggak sih dengan menyatakan bergabung, akan masuk nggak sih di kabinet? Siapa tahu ada reshuffle kedua. Ya, kalau masalah reshuffle kan hak prerogatif presiden, ya kan. Yang jelas bagi kami tadi dari awal saya katakan, kami bergabung dalam pemerintahan ini. Pemerintah sekarang butuh kekompakan kita semua. Kita tidak mau bangsa ini tercabik-cabik, tidak mau terjerumus ke penderitaan yang lebih mendalam. Rakyat yang juga terombang-ambing, kita tidak mau. Tanggung jawab PAN di situ sebenarnya. Jadi ketika memutuskan, oke, kita akan mendukung pemerintahan, tidak ada poin-poin tertentu yang disepakati. Kami akan memberikan ini, pemerintahan Jokowi akan memberikan ini kepada PAN. Tidak ada poin-poin kesepakatan seperti itu. Poin-poin kesepakatan ya, yang saya katakan tadi, ketika kita berbicara tentang kepentingan bangsa, maka kepentingan parpol kita hilangkan dulu. Nah, itu titik poinnya, kesepakatan yang diambil. Nah, penjabaran nanti bagaimana? Tentu kan perlu pembicaraan lebih lanjut. Misalkan apa sih peran PAN yang akan diberikan di dalam pemerintahan? Itu yang belum dibahas. Nah, PAN itu kan bukan, yang saya katakan bukan karena minta ini minta itu kan bergabung kan. Jadi hari ini Ketua Umum menyampaikan itu bentuk dukungan moral dan support yang luar biasa PAN untuk bangsa ini gitu loh. Kita tidak berbicara pendapat apa hari ini, enggak gitu loh. PAN diberi apa tidak, atau PAN dipusingkan apa tidak. Jadi kita mengumumkan kepada publik hari ini bahwa PAN bersungguh-sungguh untuk mengawal kepentingan bangsa dan negara. Oke, baik. Sebelum kita break, nanti pemirsa Anda juga bisa bergabung bersama kami dengan menyatakan pendapat atau menelpon atau juga mengirim SMS kepada kami ke nomor telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda. Kami akan kembali usai jeda komersial berikut.